Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi mengenai kemagnetan. Kemagnetan merupakan sifat tarikan magnet kepada benda lain. 3 jenis benda berdasarkan sifat kemagnetannya. Yang pertama, ferromagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya baja, besi, nikel. Yang kedua, paramagnetik, yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium, magnesium. Yang ketiga, diamagnetik, yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya perak, emas, tembaga. Dua buah jenis bahan dalam hal kemudahan dibuat menjadi magnet. Yang pertama, bahan magnet kuat, yaitu bahan yang sulit dijadikan magnet, namun ketika sudah menjadi magnet mampu menyimpan sifat kemagnetannya dalam waktu yang lama, atau disebut juga sebagai magnet tetap. Contohnya adalah baja. Yang kedua, bahan magnet lemah, yaitu bahan yang mudah dijadikan magnet, dan ketika sudah menjadi magnet maka akan mudah kehilangan sifat kemagnetannya, atau disebut juga sebagai magnet sementara. Contohnya adalah besi. Sifat-sifat magnet. Yang pertama, selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua, kutub yang senama atau sejenis akan saling tolak-menolak. Yang ketiga, kutub yang tidak senama atau tidak sejenis maka akan saling tarik-menarik. Dan yang keempat, gaya terbesar pada magnet berada pada kutub-kutubnya. Dapat kita lihat pada gambar sifat-sifat magnet ketika dua magnet ujung utara didekatkan dengan ujung utara, maka yang akan terjadi adalah akan saling tolak-menolak. Begitupun sebaliknya, ketika kutub selatan magnet kita dekatkan dengan kutub utara magnet lain, maka yang terjadi akan saling tarik-menarik. Jika sebuah magnet elementer diberikan tanda panah berwarna merah seperti ini, maka benda magnetik digambarkan sebagai berikut. Sebelum benda tersebut menjadi magnet, maka susunan elementernya itu tersusun secara acak. Ketika benda tersebut sudah menjadi magnet, maka susunan elementernya atau magnet elementernya akan tersusun teratur seperti ini. Yang berikutnya adalah cara membuat magnet. Yang pertama, membuat magnet dengan cara menggosok, yaitu besi atau baja digosok dengan batang magnet. Sifat kemagnetan yang terjadi pada besi adalah bersifat sementara. Dapat dilihat pada gambar, terdapat besi atau logam yang akan kita jadikan magnet. Kita gosokkan dengan batang magnet. Di sini terdapat kutub utara dan terdapat kutub selatan. Kita perhatikan arah menggosok magnet tersebut. Magnet kita gosokkan dari arah atau satu arah, yaitu di sini dari arah depan ke arah belakang. Nanti kita gosok lagi dari arah depan kembali ke arah belakang kembali dengan satu arah gosokan, tidak secara bolak-balik. Maka nanti apa yang akan terjadi? Bagian benda yang disentuh dengan magnet terlebih dahulu akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menyentuhnya. Jadi pada besi ini, bagian yang disentuh oleh magnet terlebih dahulu, misalnya besi ini Ibu ibaratkan ujung A dan ujung B, maka
Bagian besi yang disentuh terlebih dahulu oleh si magnet adalah bagian A. Kutub yang akan terbentuk di bagian A itu akan sama dengan ujung magnet penggosoknya. Karena ujung magnet penggosoknya adalah kutub utara, maka pada logam besi ini bagian A akan menjadi kutub utara, sedangkan bagian B akan menjadi kutub selatan. Cara yang kedua yaitu membuat magnet dengan cara induksi, yaitu besi didekatkan pada batang magnet. Besi akan menjadi magnet ketika magnet batang didekatkan pada besi tersebut. Ibu umpamakan bagian besi yang atas ini adalah ujung A, sedangkan bagian besi yang bawah adalah ujung B. Maka apa yang akan terjadi? Kutub magnet pada ujung besi akan berlawanan dengan kutub-kutub magnet yang menginduksi. Magnet yang menginduksi di sini kutub selatan di bagian bawah, sedangkan besi yang bagian A di sini hasilnya akan berlawanan. Maka bagian besi pada ujung A akan menjadi kutub utara, sedangkan bagian besi yang bawahnya atau bagian B akan menjadi kutub selatan. Yang ketiga yaitu membuat magnet dengan cara elektromagnet, yaitu mengalirkan arus listrik searah pada kawat yang dililitkan pada besi. Di sini dapat terlihat yang berwarna hijau ini merupakan besi yang akan kita jadikan magnet. Besi ini kita lilitkan kawat. Kawat ini sudah kita beri aliran listrik searah. Menentukan arah utara elektromagnetik dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Kutub utara magnet listrik atau elektromagnetik ditentukan dengan kaidah tangan kanan mengepal seperti pada gambar. Arah keempat jari menunjukkan arah arus listrik dan arah ibu jari menunjukkan arah kutub utara. Untuk menentukan kutub-kutub magnet pada elektromagnet dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, kita tentukan dahulu arah arusnya. Arus listrik ini akan mengalir dari sumber positif ke arah negatif. Jadi arusnya itu ke arah atas. Yang kedua, posisi arusnya itu dari depan batang menuju ke belakang batang. Kita perhatikan gambar di sini. Karena arusnya posisinya dari depan batang ke belakang batang kumparan, maka arah jari yang mengepal, keempat jari yang mengepal kita arahkan seperti pada gambar ini. Sehingga posisi keempat jari akan menutup dari depan dan ibu jari otomatis akan menunjukkan ke arah utara. Maka ketika ada logam besi yang kita aliri arus listrik seperti pada gambar, misalnya ujung besi ini ibu beri lambang A dan ujung besi yang satunya ibu beri lambang B. Karena ibu jari mengarah ke arah A, maka ujung A akan menjadi kutub utara, sedangkan ujung B akan menjadi kutub selatan. Untuk memperbesar sifat magnetik dari elektromagnet bisa dilakukan dengan cara yang pertama, memperbesar arus listrik. Di sini terdapat gambar yang menunjukkan proses pembuatan magnet dengan cara elektromagnetik. Di sini ada paku besar, kita lilitkan kawat tembaga. Kemudian kawat tembaganya ujung-ujungnya kita sambungkan ke sumber arus, yaitu batu baterai. Maka yang akan terjadi, paku yang tadinya tidak bisa menarik klip-klip kecil ini atau paku payung kecil ini, ketika dialiri arus listrik, maka paku ini dapat menarik si
logam-logam kecil tersebut. Cara yang kedua adalah dengan menambah jumlah lilitan. Semakin banyak lilitan kawatnya atau semakin rapat-rapat lilitan kawatnya, maka sifat magnetik dari elektromagnet tersebut akan semakin besar. Dan yang ketiga adalah memasukkan besi lunak sebagai inti kumparan. Yang berikutnya, cara menghilangkan sifat kemagnetan. Yang pertama, dengan cara dipanaskan. Di sini dipanaskan itu dengan cara dibakar. Pemanasan pada magnet dapat menyebabkan perubahan susunan magnet elementernya. Akibat pemanasan magnet elementer menjadi tidak teratur dan tidak searah, sehingga sifat kemagnetannya akan berkurang bahkan hilang. Yang kedua, dengan cara dipukul-pukul. Dengan dijatuhkan atau dipukul akan menyebabkan magnet tersebut kehilangan kemagnetannya. Yang ketiga, dengan cara dialiri arus listrik bolak-balik atau AC. Perubahan arus listrik mempengaruhi letak dan arah magnet elementer. Apabila letak dan arah magnet elementer berubah, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai medan magnet. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya magnet. Di sekitar magnet terdapat garis-garis gaya magnet. Ini garis-garis gaya magnet yang memampukan magnet dapat menarik benda-benda di sekitarnya. Garis-garis gaya magnet ini memiliki arah bergerak, yaitu dia akan keluar dari kutub utara, menuju ke kutub selatan. Maka pada gambar ini garis-garis medan magnet terdapat tanda panah yang keluar dari arah utara, dia akan keluar dan akan masuk ke arah selatan atau menuju ke arah selatan. Yang berikutnya, memahami teori kemagnetan bumi dari jarum kompas. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwa bumi memiliki kutub utara dan kutub selatan secara geografis. Kutub utara bumi secara geografis berada di bagian atas, sedangkan kutub selatan bumi secara geografis berada di bagian bawah. Nah, selain memiliki kutub secara geografis, ternyata bumi juga memiliki sifat magnetik. Nah, sifat magnetik pada bumi ini dia akan berkebalikan, yaitu kutub selatan magnet bumi dia akan berada di bagian atas, sedangkan kutub utara magnet bumi akan berada di bagian selatan. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh William Gilbert. Pada teorinya dijelaskan kalau bumi bersifat magnet karena inti bumi dipenuhi dengan lodestone atau batuan yang mengandung magnetik. Jadi kita tahu bahwa bumi memiliki kutub magnetik dan kutub geografis yang letaknya itu berlawanan. Sifat magnetik pada bumi ini memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang pertama itu dalam navigasi pada hewan-hewan secara alami. Jadi hewan biasanya atau hewan di laut biasanya melakukan migrasi. Nah, itu dengan petunjuk atau navigasi dari kemagnetan bumi. Yang berikutnya untuk navigasi transportasi misalnya. Jadi pesawat, kapal laut biasanya menggunakan sistem navigasi yang memanfaatkan dari sifat magnetik bumi. Manfaat yang berikutnya, magnet bumi dapat melindungi bumi dari angin matahari yang sangat berbahaya. Jadi magnet bumi ini melindungi bumi dari terpaan angin matahari. Nah, yang berikutnya,
Kompas dapat menunjuk ke arah utara dan selatan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ternyata hal ini disebabkan oleh gaya tarik-menarik antara jarum kompas dengan magnet bumi. Bumi yang kita diami itu memiliki sifat kemagnetan. Secara geografis, kutub utara magnet bumi berada di selatan bumi secara geografis. Sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di utara bumi secara geografis. Maka jarum kompas ini akan tertarik tergantung dengan atau dipengaruhi oleh si kutub magnet bumi. Sudut deklinasi dan inklinasi pada kompas. Sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh utara selatan jarum kompas terhadap utara selatan bumi. Jadi jarum pada kompas ini menunjukkan penyimpangan terhadap bagian kutub utara dan selatan pada bumi. Nah, persimpangan tersebut itu disebut sebagai sudut deklinasi. Yang berikutnya, sudut inklinasi, yaitu sudut yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap permukaan bumi. Ya, berikut ini kita bahas contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Kutub yang terbentuk pada ujung besi P dan Q adalah, maka yang pertama-tama kita harus perhatikan arah menggosoknya. Tanda panah hijaunya ini arahnya itu dari arah Q ke arah P. Maka yang terjadi adalah bagian yang pertama kali digosok adalah ujung Q. Nah, ujung Q ini akan menjadi kutub yang sama dengan ujung magnet penggosoknya, yaitu ujung magnet penggosoknya adalah selatan. Maka ujung Q akan menjadi kutub selatan, sedangkan ujung P akan menjadi kutub utara. Maka jawabannya adalah kutub yang terbentuk pada ujung P dan Q adalah ujung P akan menjadi kutub utara, sedangkan ujung Q akan menjadi kutub selatan. Soal yang kedua, perhatikan gambar berikut. Tentukan kutub X dan kutub Y. Maka jawabannya adalah gambar ini merupakan proses pembuatan magnet dengan cara induksi. Berdasarkan gambar, maka ujung X itu akan berlawanan dengan ujung magnet penginduksinya. Ujung magnet penginduksinya di sini adalah ujung utara, maka X akan menjadi kutub selatan, sedangkan Y akan menjadi kutub utara. Berikutnya contoh soal yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Letak kutub yang sesuai dengan kondisi pada gambar adalah, di sini yang ditanyakan kutub X dan kutub Y. Ini menjadi kutub utara, selatannya itu sebelah mana? Cara menjawabnya adalah, yang pertama, tentukan dahulu arah arus listriknya. Di sini terlihat sumber arusnya. Yang panjang itu merupakan sumber arus positif, sedangkan yang pendek, sisi yang pendek adalah sumber arus negatif. Arusnya akan berjalan dari yang positif ke arah yang negatif. Berarti arah arusnya seperti ini. Karena pada gambar terlihat posisi arusnya itu dari belakang batang menuju ke depan batang, maka posisi keempat jari menutup dari arah belakang. Posisi keempat jari menutup dari arah belakang, dan ibu jari
akan menunjukkan ke arah utara, maka sisi Y akan menjadi kutub utara, sedangkan sisi X akan menjadi kutub selatan. Silakan kalian simak latihan soal. Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.